konten di konten yang sudah tunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari penonton baru yang suka protes ini Son. Konten di atas 12 ini Son, ya kan? Awal tahun memang mungkin lagi semangat ya, lagi mungkin penonton kita emang. ya kan, dan kita sangat menerima gitu ya untuk kritik-kritik dari teman-teman gitu ya, terutama yang kemarin ya kan, kita minta maaf sekali ya kan, banyak sound-sound yang terlalu berlebihan gitu ya, katanya ngagetin dan segala macam. Kita akan langsung tanggulangi gitu ya Son ya. Yes, karena emang kemarin agak terburu-buru mungkin ya. Iya benar. Mungkin. Ada satu dan lain hal lah gitu ya. Yes. Jadi di part 2 itu langsung kita tanggulangin Son ya kan. Langsung kita denger. Tapi itu kalau untuk kritik. Ya kan. Karena Emang menurut ada yang saya lain? ini anehnya ini. Orang kadang suka bingung Son, yang mana yang kritik, yang mana yang perintah Son. Jadi saya akan kasih tahu nih bedanya kritik sama perintah ya. Kritik ya kan boleh diambil boleh tidak. Perintah harus dilaksanakan. Itu bedanya gitu. Kalau kritik kita akan ambil ya Son ya. Dan kalau misalnya kita cocok, kita akan lakukan langsung perubahan cepat gitu ya. Kita berterima kasih banyak gitu untuk teman-teman yang ngasih kritik dan segala macam gitu ya. Tapi ya itu sekali lagi teman-teman harus paham gitu beda kritik sama perintah gitu. Kalau perintah ya mohon maaf, kita kerja begini justru karena nggak pengen punya bos gitu ya. Soalnya kok malah jadi banyak kecuali bosnya Son. perintahnya dari ibu gitu baru. Itu dia. Nggak bisa. Itu dia ya kan. Harus dilakukan kalau gitu. Benar. Jadi jangan paksakan diri Anda. Ini kita kasih disclaimer dulu di depan. Konten ini itu kita akan banyak ada teriakan-teriakan mungkin ya kan, atau ketawa-tawa gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda tidak cocok, segera dewasalah dan ganti ke konten yang lain gitu ya teman-teman ya. Oke? Untuk kalian semua yang udah nonton kita dari lama gitu ya, atau yang baru juga dan cocok, welcome gitu ya. Terima kasih banyak atas dukungannya dan kritik-kritik kalian sangat berharga untuk kita gitu ya. Dan kalau memang benar menurut kita, pasti akan langsung kita tanggulangi sesegera mungkin ya Son ya. Benar sekali. Oke deh kalau gitu mending kita langsung mulai aja masuk ke episode yang udah gue tunggu-tunggu banget ya Son, karena kita menentukan topik ini sekali lagi bareng bersama penonton di live setiap hari Selasa Son. Atau hari lain. Iya, atau hari lain. Tapi pasti info di Discord kita. Pasti kita info di Discord, jadi langsung aja join di Discord ya kan, karena kita sangat menghargai bahkan semua materi kita itu kita voting dulu Son. Benar. Demokrasi. Ya, kita voting dulu penonton setuju apa enggak kita bawain materi itu gitu kan. Kalau misalnya nggak setuju ya kita nggak bawain gitu ya Son ya. Makanya kalau suara Anda ingin didengar silahkan datang ke live kita ya kan, setiap hari Selasa biasanya. Oke, kalau gitu mari kita langsung aja mulai. Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Nah sebelum kita mulai, gue lapar nih Syat. Gue pengen ngemil dulu nih. Oke. Cemilan apa ini Son kira-kira Son? Ini keripik pisang coklat Syat. Keripik pisang coklat ya. Kalau mau beli di mana tuh Son? Nah langsung aja di Keranjang Kuning. Nggak ada ya. Pokoknya di pin di produk ada deh pokoknya. Kalian tinggal klik aja gampang. Klik affiliate ya. Kali ini kita kasih tahu gitu ya, kita makan apa gitu ya. Sana pelan-pelan gitu. Ini tidak di endorse sama sekali. Ini memang enak gitu ya. Memang enak. Jadi kalau misalnya kalian pengen nyobain langsung aja klik link di affiliate. Oke, mendingan sekarang kita mulai. Let's go. Lo tahu nggak sih kalau radio rahasia punya Rusia belakangan ini jadi makin aktif Son? Ngomongin apa Syat? Jadi radio yang gue maksud ini itu namanya Russian Doomsday Radio Transmitter Son, atau yang nama resminya adalah MDZHB. Jadi radio ini itu udah jadi salah satu misteri terbesar dari zaman Perang Dingin sampai sekarang Son. Karena sampai detik ini radio rahasia ini masih terus aktif Son. Mau perang lagi apa Nyan? Nanti dengerin aja ya. Orang-orang menjuluki radio ini sebagai The Buzzer. Suka komen-komen deh. Enggak. Emang makin aktif belakangan ya The Buzzer. Jadi ceritanya gini Son, di akhir tahun 1970-an ada sebuah stasiun radio yang menyiarkan suara yang sama setiap hari, which is suara buzzing atau kayak dengungan monoton yang berulang sekitar 25 kali dalam semenit Son. Nah kadang-kadang suaranya itu berhenti Son, dan kemudian kedengeran suara orang Rusia yang lagi bacain kode berupa angka dan nama-nama acak. Terus pas sudah beres balik lagi jadi suara dengungan lagi gitu. Gitu lagi. Banyak orang yang penasaran dan menebak-nebak sebenarnya buat apaan sih radio ini. Tapi karena pemerintah Rusia nggak pernah sekalipun ngejelasin apa fungsi dari radio ini secara resmi, akhirnya banyak dugaan dan teori yang muncul dari pakar militer dan intelijen tentang fungsi dari radio ini. Yang pertama nih, ini teori yang paling populer nih. Katanya radio ini itu diduga sebagai sistem hand atau yang bahasa Indonesia tangan mati. Dimana ketika suatu saat Rusia diserang nuklir secara mendadak dan semua komandannya tewas, stasiun ini tuh bakal berhenti bunyi Son. Habis itu peluncuran dari rudal
rudal nuklir balasan bakal terpicu secara otomatis ke area musuh, Son. Gila. Terus ada juga teori yang bilang bahwa radio ini tuh dibikin untuk berkomunikasi dengan mata-mata Rusia yang tersebar di seluruh dunia, Son, KGB. Karena di dalam siaran radio ini kan emang ada kode-kodenya gitu ya. Jadi ya masih masuk akal sih teori ini. Dan teori yang terakhir nih, Son, nih. Beberapa ilmuwan juga menduga radio ini tuh dipakai buat ngukur perubahan di lapisan ionosfer bumi. Terus kan pertanyaannya adalah kenapa pembahasan tentang radio ini belakangan tuh kembali naik gitu ke permukaan kan? Ini kan radio udah dari lama banget sebenarnya. Oh, lagi naik nih beritanya. Naik lagi. Karena ternyata, Son, belakangan ini aktivitas dari radio tersebut itu mulai meningkat, Son, sejak akhir 2025. Oh, baru banget tuh. Baru banget, Mas Ian. Contohnya nih, Son, nih, di Desember kemarin, dalam waktu hanya 3 hari saja, which is itu dari tanggal 8 sampai 10 Desember tahun 2025, stasiun ini menyiarkan 15 pesan sandi suara, Son. Nah, biasanya itu hampir nggak pernah sesering ini ngasih kodenya. Terus habis itu ada kata-kata sandi baru yang terdengar di radio tersebut. Monitor ketua gitu ya? ya. Itu di TikTok kalau itu bukan. Yaitu kata-kata seperti paper shaker, transfer, spinobus, dan frigoria. Maksudnya kalau ente pasti familiar dengan kata-kata transfer kan? Beda ya. Jadi apa gitu maksudnya kode-kode baru ini gitu kan? Terus di bulan November tahun 2025 kemarin, tepatnya di tanggal 17, Son, radio ini nyebut nama negara nih, Son, for the first time. Sebanyak 7 kali, Son, disebutnya, Son. Tanggal 17 November kemarin. Waduh, inceran Rusia kayaknya tuh. Lo tau gak negara apa yang disebut? Apa? Latvia, Son, ya kan? Yang merupakan anggota dari NATO. Ini yang penduduknya banyak cewek semua kan ya? Bener. Dan katanya karena NATO haram, Son, makanya disebutin Rusia. Emang haram ya? Nah, itu bercanda ya. Tentunya hal ini sangat mengagetkan, Son, karena mereka nggak pernah nyebut nama negara di radio tersebut gitu. Para analis militer menduga kalau ini tuh bukan sekedar pesan rahasia, melainkan gertakan terbuka gitu, Son, atau saywar lah, yang sengaja dikeluarin biar negara musuh panik, Son. Terus di bulan November kemarin, radio ini tuh sempat mati, Son, karena serangan drone yang menghantam gardu listrik di dekat pemancarnya gitu. Jadi orang-orang sempat panik nih, karena merasa ya kalau misalnya teori hand tadi bener ya kan, waduh nuklirnya bakal meluncur dong setelah radionya mati gitu kan. Miskom jadinya ya. Iya. Tapi untungnya nggak lama kemudian sinyalnya balik hidup lagi. Terus habis itu di tahun 2022 sempat ramai juga nih, Son, nih, pembahasan tentang radio ini. Gara-gara frekuensi radionya tuh dibajak sama hacker-hacker iseng gitu lah. Terus mereka ngeplay lagu Gangnam Style, Son, di radionya, sumpah. Sumpah beneran. Dan dengan volume penuh gitu, jadi kencang banget suaranya. Sama kalau radio itu dilihat sama alat visualisasi gelombang yang bernama spektrogram, hacker juga ngegambarin wajah troll face, Son, sama meme-meme lainnya gitu di gelombang itu. Sampai bulan Januari ini, sinyal radio tersebut tuh masih diserang terus, Son, oleh hacker-hacker. Diputerin lagu kebangsaan Ukraina lah. Terus habis itu ditaruh-taruhin suara-suara bising buat nutupin pesan-pesan suara yang dikirim oleh militer Rusia lah, dan seterusnya. Jadi sampai sekarang belum ada penjelasan resmi sebenarnya mengenai radio paling misterius yang pernah ada di muka bumi ini, Son. Agak anehnya itu sih, maksudnya kan udah tahu nih pemancarnya juga di mana kan tahu, ya kan lokasinya otomatis tahu dong. Maksudnya kenapa nggak dimatiin aja gitu radio itu gitu kan, bikin gaduh doang jadinya. Ya nggak tahu ya. Karena pemancarnya itu kan dijaga juga. Kayaknya dijaga deh sama militer. Waktu dia tuh sempat pindah dia. Maksudnya stasiun radionya itu sempat pindah gitu. Tandanya berarti emang tadinya punya dari Moskow ke Saint Petersburg kalau nggak salah. Tandanya berarti emang punya pemerintah dong. Emang punya pemerintah, emang lah. Emang punya Rusia itu. Emang punya, dan dinyalakan semenjak Perang Dingin itu. Kan udah bilangin emang punya pemerintah. Gak bisa lah digituin, gak bisa. Iya, mungkin sama dia juga dibiarin aja kali, karena mungkin orang-orang mikirnya kita komunikasi lewat situ ngapain, orang bisa dari Telegram kata dia. Tidak, bisa dari Signal. Bisa dari Signal, Telegram lah. Telegram kan siapa? Pavel Durov. Oh iya. Masih bisa dipercayai lah. Mungkin walaupun sudah di penjara. Sinyal kan punya Amerika deh kayaknya, Signal. Oh iya, benar juga, Madi. Ini belok. Dia punya aplikasi sendiri lah, maksudnya mungkin ya kan. Jadi dibiarin aja, silahkan aja hack, nggak ada masalah, mungkin gitu kali kan. Mungkin itu perusahaan bodongnya gitu kali. Jadi dia biar cuci duit gitu. Jadi jadi scapegoat kali. Ya udah biar orang-orang nyerang ini aja, padahal yang asli yang ini gitu. Mungkin bisa aja menurut gua. Iya. Bisa aja, jadi buat apa ditutup gitu, ntar orang-orang malah berhasil akhirnya hacker-hacker membuat Rusia menutup stasiun radio mereka misalkan. Iya juga. Ya kan? Dan biar orang mikir buzzernya tuh ini bukan radio yang ini gitu kan. Itu juga. Bukan yang di Twitter, Instagram, dan komen YouTube, Son, buzzernya gitu kan maksudnya kan. Benar. Iya benar. Biar fokusnya kalau buzzer ya itu gitu di kepala orang-orang di sana. Benar. Oh gitulah kira-kira. Ternyata gitu pengalihan isu ternyata itu. Pengalihan isu. Jadi ya radio ini masih belum terpecahkan bahkan sampai sekarang gitu.
Soalnya masih nyala sampai sekarang. Dan punya kalau yang megang pemerintah ya berat juga sih buat dibukanya kan. Nggak bisa dibuka lah. Nggak bisa dibuka. Apalagi kan berat. Rusia kan negara tertutup gitu kan. Gitu. Jadi nggak bisa. Tapi aneh Latvia kenapa ya? Itu setahu gue ya penduduknya kayak Latvia kan tadi kan ini satu masuk ke NATO dia. Iya sih, cuma Kan musuhnya Rusia masuk NATO. Maksudnya kayak penduduknya juga 1:7 kalau nggak salah ini ya. Jadi maksudnya 1 cowok 7 cewek gitu. Seingat gue tapi. Iya kali ya. Gue juga pernah lihat sih. Itu Latvia ya? Itu Latvia sih. Gue pernah lihat sih benar-benar. Itu Lihat sampai apanya? waktu itu sempat bayar ngurus paspor soalnya udahan ya. Jadi masih ingat kan? Jadi masih ingat kan? Enggak. Sampai ngurus paspor waktu itu enggak? Enggak. Ya begitulah kira-kira. Jadi itu adalah rahasia yang tidak terpecahkan gitu ya sampai sekarang. Ya pasti Rusia punya banyak rahasia yang gak terpecahkan lah menurut gua. Karena kan Rusia kan negara yang sangat tertutup juga kan. Apalagi maksudnya zaman sekarang kan frekuensi radio itu kan gampang sekali dihack memang kan. Dan gak bisa dicegah juga gitu namanya frekuensi. Karena kan radionya masih analog ini. Iya, masih analog kan. Iya, gampang dihack lah. Dan mungkin mereka nggak ambil pusing juga, udah itu jadi scapegoat aja. Ya kita pakai yang lain gitu loh. Gampang kan? Daripada ditutup mereka ngerasa menang misalkan gitu kan. Contohnya kan bisa aja kayak gitu. Ntar kita maksudnya pembuktiannya pas tiba-tiba terjadi sesuatu sama Latvia ya. Nah, itu baru tuh. Wah, malah dipakai buat main game sama dia. Iya, hati-hati lo Latvia. Ngirimnya lewat situ, ya kan? Gitu. Ngeri. Karena Latvia anggota dari NATO kan. Kan NATO kan ya Amerika dan kawan-kawan lah. Iya, berarti pemerintah sana emang gak peduli sama netizen berarti ya. Anggapannya lu bayangin kalau ada di Indonesia gitu kan, radio kayak gitu terus kayak rame akhirnya diomongin semua orang. Menurut lu bakal ditutup gak radionya? Kalau di Indonesia nih. Di Indonesia ya. Cuman gitu doang. Iya. Kalau punya militer bisa jadi nggak ditutup menurut gue. Tapi kayaknya bisa aja. Kalau viral apa segala macam kan kayak, pasti lebih gimana gitu kan. Menurut gue sih enggak sih. Kecuali kalau radionya nyariin Mens Rea diputar tiap hari, mungkin tuh ditutup Son. Mungkin itu ditutup itu menurut gue. Mungkin ditutup. Nyariin Mens Rea berkali-kali kan muter-muter tiap hari. Bener. Nah, apalagi udah megang datanya di flash disk kan. Nah, pasti. Ya kan itu pasti ditutup kalau itu. Pasti ditutup. Tapi kalau kayak gini sih kayaknya nggak ditutup lah. Itu pasti chaos itu kalau nyetel Mens Rea terus-terusan gitu kan. Nah, itu dia. Ini aja masih bingung sebenarnya, masih belum di take down ini. Benar ya kan. Nah ini ngomong-ngomong soal chaos ya. Gue ada cerita ini tentang kali ini sebuah iklan. Garam dan madu. Kasih malam chaos ini bukan. Bukan. Enggak. Kirain cerita di balik malam chaos ini kira. Enggak ada itu. Tuh nggak mikir kayak gitu ya. Ngasal banget ya. Malam chaos ente baru nggak mikir kalau malam chaos ente. Malam chaos Anda pasti penuh dengan tidak pertimbangan itu. Oke, gue ceritain aja ya. Yes. Lo tahu nggak sih ada kota yang chaos gara-gara iklan doang sih? Lo, kok bisa gitu Son? Jadi di tahun 2007, sebuah kartun yang bernama Aquatin Hunger Force lagi berencana promosin kartunnya. Nah, Jim Samples yang merupakan bos dari Cartoon Network di saat itu, lewat tim marketingnya, pengen buat sesuatu yang beda. Bukan sekedar pasang baliho atau billboard doang nih. Tambah juga sales yang banyak biar laku, bener nggak? Ternyata sengketa habis itu. Sangat internal sekali jokes tadi. Tapi kalau penonton yang buka mata masih tahu kita ngarah kemana ya tadi. Mereka akhirnya kerjasama dengan agensi Interference Inc. buat bikin aksi guerrilla marketing ya. Di situ mereka nyewa 2 orang seniman lepas bernama Peter Berdovsky dan Sean Stevens. Freelancer nih berarti. Freelancer. Tugasnya apa? Simple banget sebenarnya. Mereka harus pasang sekitar 38 papan LED kecil di tempat-tempat strategis di Boston. Dengan tulisan 15 menit sampai tol. Enggak? Bener gak sih? Bener gak sih? Enggak. Selangkah sampai BSD. Bintang kecil jam 3 pagi. Waktu akhirat. Ya. Tujuannya gitu kecil. Waktu akhirat 15 menit lama abis sih. Pakai pesawat NASA. Naik Triaya Atlas ini. Pantas bisa 15 menit aja. Okay. Papan LED itu bentuknya karakter alien Mononites yang lagi ngacungin jari tengah sih. Jadi karakter dari kartun itu. Bawahnya ada tulisan mimpi jadi presiden. Enggak. Kalau itu kan yang lihat yang ngacungin jari tengah. Masalahnya sih, papan itu punya kabel-kabel yang menjuntai dan baterai besar yang kelihatannya sangat mencurigakan gitu. Terus juga banyak orang Boston yang nggak tahu lah kalau itu karakter dari kartun. Dan yang bikin lebih parah, lampunya nyala kelap-kelip. Sampai akhirnya di tanggal 31 Januari 2007, sekitar jam 8 pagi gitu, seorang penumpang kereta ngelihat ada benda aneh
di struktur penyangga jembatan Sullivan. Udah mulai dipantau berarti si Suli ini tadi ya, Sullivan. Sullivan kan? Sullivan. Iya. Dan setelah ngeliat bentuk yang gue ceritain tadi, mulai parno dia. Maklum aja, soalnya waktu itu kan warga Amerika masih trauma gitu abis tragedi yang menara kembar. Langsung lah orang ini telepon polisi. Dan di saat yang sama, banyak warga Boston lain yang laporin hal yang sama, Zed. Disinilah kepanikan massal dimulai. Polisi Boston yang saat itu dipimpin oleh komisioner Edward F. Davis langsung masuk ke mode siaga 1. Mereka berangira itu adalah rakitan atau IED. Gak pakai lama, kota Boston langsung berubah jadi kayak medan perang. Kayak jalan tol I-93 langsung ditutup total. Jembatan-jembatan besar diblokir. Bener, masuk mall harus nge-scan dulu, enggak? Itu. Enggak ya, Itu beda ya? enggak. Beda. Kalau enggak boleh masuk sama satpam ya. Setan banget itu ya. Masih enggak. Dan tim penjinak langsung turun ke lapangan pakai baju pelindung lengkap. Beberapa benda itu bahkan sampai diledakkan pakai robot karena mereka nggak mau ngambil resiko. Ya selama seharian itu jadi ya orang-orang nggak bisa berangkat kerja, kereta semua berhenti, dan semua TV isinya berita teror bom di Boston. Lucunya nih, pas lagi tegang-tegangnya, tim investigasi baru sadar kalau benda-benda itu cuma lampu promosi kartun. Bisa dibayangin dong betapa malunya polisi dan pemerintah di saat itu ya. Mereka udah bikin panik seisi kota cuma gara-gara karakter kartun. Akhirnya Peter dan Steven itu ditangkap, tapi bukannya minta maaf pas dibawa ke depan wartawan, mereka malah bertingkah aneh sih. Bertingkah aneh gimana tuh? Tidak sadarkan diri gitu maksudnya? Bukan. Oh, bukan. Mereka dapat arahan dari pengacaranya buat nggak ngomongin kasus itu sih. Oh, ya mereka boleh membela diri sih harusnya sih memang. Iya. Jadi kayak belaga gila aja gitu. Jadi tiap kali karyawan tuh nanya soal teror bom, mereka malah cuma mau ngebahas soal gaya rambut tahun 70-an. Jadi mereka cuma bilang ke wartawan gitu, rambut lu keren ya, mirip gaya tahun 70-an. Udah gitu doang. Oh, mengecohkan lah. Iya, ngeles pindah topik. Ini benar-benar bikin wali kota Boston saat itu yang bernama Thomas Menino makin naik pitam gara-gara ngerasa dipermainkan secara terang-terangan. Efek dari kejadian ini pun gak main-main ya. Perusahaan induk mereka yaitu Turner Broadcasting akhirnya dipaksa bayar denda fantastis sebesar $2 juta buat ganti rugi biaya pengamanan. Bahkan Jim Sample sendiri harus mengundurkan diri dari jabatannya buat bentuk pertanggungjawaban lah. Dan yang paling legendaris buat para fansnya, kejadian ini bikin ada satu episode khusus berjudul Boston yang dilarang tayang secara resmi sampai sekarang. Isinya apa? Tentu aja buat nyindir habis-habisan reaksi berlebihan polisi Boston yang panik. Jadi ya gitu deh, cuma gara-gara lampu LED alien, satu negara bagian hampir kena serangan jantung. Rugi besar berarti ya. Ini mungkin salah satu marketing yang boncos lah gitu maksudnya hitungannya ya. Iya gak sih? Nggak tahu. Kan biaya marketingnya berapa? Iya. Belum lagi kena dendanya ya kan. Tapi kayak tadi mungkin $2 juta, mungkin marketingnya gila-gilaan, orang jadi nonton kali. Apalagi yang episode Boston itu kan. Oh iya. Tapi kan katanya nggak boleh tayang tadi katanya. Iya sih, tapi kan orang pasti nyari-nyari gitu kan. Jadi nyari di mana kalau nggak boleh tayang lagi? Kartunnya naik lagi jadinya. Oh gitu iya, bisa juga sih jadi naik lagi gitu ya. Iya. Emang nggak bisa lama-lama sih kalau berhenti di samples terus ya. Nggak maju-maju, perusahaan harus dipecat itu samples itu. Iya. Final produknya mana bos? Nah, jangan cuma proposal doang gitu. Masa kan. sampel terus ya kan. Iyalah. Wah gila banget ya sampai chaos ya berarti ya. Anggapannya kan setelah banyak teror apa segala macem ya kan, otomatis kan berita buat medaminnya kan, ini ternyata kartun dari film yang Aquatin tadi gitu kan. Itu jadi ya meledak juga kartunnya mungkin langsung. Iya bisa jadi meledak, bisa jadi enggak ya kan. Tapi harusnya sih diperbincangkan jadinya. Iya. Gara-gara marketing yang seperti ini gitu minimal ya. Cartoon Network-nya lah naik lagi gitu kan. Iya mungkin. Ya nggak tahu ya regulasinya seperti apa di sana. Apakah kalau misalnya ada kasus jadi makin susah misalnya mau bikin program baru lagi atau apa kan kita nggak tahu ya. Karena SDM-nya kan beda kan. Beda. Walaupun misalnya freedom of speech itu sangat dijaga. Tapi tetap aja untuk orang kaya itu. Ujung-ujungnya katanya di Amerika pun if you want freedom of speech you need money katanya tetap. Oh gitu. Iya. Tetap gitu loh katanya di Amerika juga. Iya. Gue nonton dari Dave Chappelle ngomong. Oke. Dave Chappelle kan sempat kayak stand up gitu kan di ini di spesialnya dia yang paling terakhir kemarin. Oh, dia baru lagi. Sebelum tahun baru rilis. Wah, bagus banget, enggak bohong gue. Mesti nonton sih gue. Jadi dia di hate sama banyak orang Amerika gara-gara dia show di Saudi Arabia. Oke. Dia ngelakuin stand up di Saudi Arabia. Dia bilang katanya kok lu ngomong-ngomong di Saudi Arabia sih. Kan Saudi Arabia tuh adalah tempat yang paling tidak demokratis katanya. Kan
kita pernah bahas juga kan tentang yang ada salah satu wartawan yang Jamal Khashoggi, lu masih ingat ya? Iya. Ya kan? Yang di Roblox bukan sih? Bukan ya, beda lagi. Enggak, ya? bukan. Ya salah satunya di Roblox itu ada hubungannya dengan Iya. perpustakaan yang ada di Roblox lah. Tapi pokoknya kan ada wartawan yang ditewaskan pada saat itu kan. Sama Saudi Arabia, namanya Jamal Khashoggi itu. Kenapa Anda malah di sana? Terus si Dave Chappelle tuh ngebuktiin kalau di sana itu lebih freedom of speech daripada di Amerika. Sumpah bagus banget itu stand up-nya, gila gitu. Penasaran sih. Itu gila banget stand up-nya. Penasaran sih. Gila penasaran. itu. Jadi dia ngebuktiin gitu. Di Amerika gimana, di Arab gimana gitu. Gila. Tapi emang gue sempet lihat juga cuplikan series gitu ya. Tapi gue belum nonton juga yang Newsroom judulnya. Lo nonton kan? Enggak. Enggak Apa ya? nih? Oh Newsroom ya. Newsroom. Iya. Bagus banget juga kayak ngomongin yang cuplikan tuh kayak ngomongin apa? Amerika tuh nggak se-freedom itu gitu. Iya. Itu keren sih, keren banget. Iya. Emang sih di Amerika tuh freedom of speech dan quote on quote orang-orang merasa untuk semua orang gitu. Tapi kenyataan tetap lo harus kaya, harus punya duit lo. Baru lo bisa ngomong sembarangan. Contohnya nih ya kan, Jimmy Fallon ngomong tentang Charlie Kirk ya kan. Jimmy Fallon Fallon bukan Jimmy Kimmel. Ngomong tentang Charlie Kirk, di cancel sampai acaranya nggak lanjut. Gila. Iya, katanya kalau mau berhenti di cancel, lo harus donasi ke ini, ke foundationnya Charlie Kirk kayak berapa juta dolar gitu. Baru nggak di cancel, masa gitu ya? Gila ya. Berarti kan lo harus harus bayar dong buat freedom of speech ya nggak sih? Itu deh, lo coba nonton deh di stand up-nya Netflix yang Dave Chappelle tuh gila banget menurut gue. Sekelas Jimmy Fallon lo, gila sih. Iya, kan masih kena cancel. Walaupun ya nggak bener ya apa yang terjadi pada Charlie Kirk ya. Kita harus jangan mendukung itu, tetaplah dimanapun kita berpijak, orang nyawa hilang ya, apa aja. Jadi intinya memang freedom of speech itu sangat berharga memang. Tapi ada yang lebih berharga lagi Son. Apalagi belakangan ini. Emas dong Son, ya kan? Kan udah all time high kemarin Son, ya kan? Iya. Apalagi semenjak Maduro hilang ya kan? Nah makin naik lagi harga emas. Jadi gue ada sebuah cerita nih tentang emas Son, ya kan? Lu udah pernah dengar apa belum kalau emas itu bisa dibikin di lab Son? Hah? Kayak berlian gitu? Kayak berlian. Gila, emang iya? Ada dan bisa. Dengerin ya ceritanya ya. Ini pasti shocking banget nih buat kalian. Lu tau gak kalau ternyata emas itu bisa dibikin di lab Son? Beneran. Jadi bisa dibilang emas itu kan sangat berharga karena kelangkaannya ya. Kemarin-kemarin aja baru nyentuh all time high lagi kan emas. Tapi ternyata gue baru tahu Son, kalau emas itu gak cuma bisa ditambang doang, tapi bisa dibikin juga Son. Pakai apa bikinnya? Pakai raksa atau merkuri Son. Lah. Kenapa harus pakai raksa? Karena raksa itu nomor atomnya 80, which means dia punya 80 proton. Dan emas itu nomor atomnya 79. Oh, mirip-mirip. Jadi basically mereka ini tetanggaan lah gitu. Jadi secara teori nih Son, kalau kita bisa ngebuang satu proton dari inti atom raksa, maka dia akan otomatis berubah jadi emas Son. Gokil. Tapi untuk melawan ini ternyata prosesnya sangat sulit. Jadi mereka tuh harus menggunakan reaktor nuklir atau akselerator partikel, di mana mereka tuh nembakin atom raksa dengan neutron atau partikel lain buat maksa struktur atomnya jadi berubah Son. Sebenarnya eksperimen ini udah berhasil dilakuin sama seorang fisikawan dari Jepang yang bernama Hirotada Radivan. Bercanda. Hai. Yang bernama Hantaro Nagaoka Son di tahun 1924 dan juga oleh ilmuwan Amerika di tahun 1941 Son. Tapi kenapa kok nggak diproduksi terus masih sampai sekarang? Kan negara yang bisa terus produksi emas sudah pasti bakal kaya raya dong Son. Emang iya? Iyalah, kan dibeli terus sama Cina. Tidak. Sayangnya nggak segampang itu ya. Karena ternyata ada beberapa masalah besar yang bikin emas lab ini nggak bisa terus-terusan diproduksi. Yang pertama nih Son, ada masalah biaya. Dimana untuk menyalakan mesin akselerator partikel dan reaktor nuklir, ternyata dibutuhkan biaya listrik dan operasional yang mencapai jutaan dolar Son. Jadi nggak sebanding lah gitu dengan hasilnya. Ibarat ngabisin duit 1 miliar, tapi cuma dapat emas seukuran debu doang. Terus alasan yang kedua, proyek ini tuh nggak dilanjut karena ternyata emas yang dihasilkan dari proses nuklir ini seringkali berupa isotop yang tidak stabil Son. Yang artinya emas tersebut tuh memiliki sifat radioaktif di dalamnya. Malah bahaya. Jadi kalau misalkan lo pakai emas lab ini di jari lo bisa keracunan radiasi atau yang paling parahnya nih Son, kena kanker. Dan untuk membuat radiasi emas lab ini hilang, itu butuh waktu yang lama Son. Jadi ya harus disimpan dulu sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun nih, baru tuh emas bisa dipakai. Aduh. Bener-bener investasi bodong ini ya. Iya. Terus masalah yang ketiga nih, emas yang biasa kita pakai itu kan emas 197 Son. Nah proses ini itu seringkali malah menghasilkan emas 198 atau ya isotop lain yang cepat musnah gitu. Jadi banyakkan produk gagalnya lah gitu daripada produk berhasilnya. Yang bikin dapetin emas yang bagus itu jadi sangat mahal dan gak worth it Son. Iya. Itu sebenarnya mungkin di masa depan bisa dimulai lagi kali ya. Maksudnya penelitian ini ya, atau dieksekusi gitu. Karena kan
bisa aja kan ada energi baru ya kan, alternatif. Terus misalnya teknologi. Enggak kan nuklir kalau ini pakainya kan. Iya kan, itu kan tahun 1920-an sama 40-an tadi kan. Misalnya udah berapa 20 tahun lagi gitu, teknologi udah makin canggih. Jadi misalnya nggak perlu energi banyak-banyak misalkan, atau kemungkinan berhasilnya jadi lebih tinggi gitu kan, bisa juga kan sebenarnya kan. Ya mungkin aja sih, nggak ada yang nggak mungkin. Tapi kalau sampai saat ini nggak ada yang bikin lagi ya, berarti tandanya kayaknya emang susah banget kali, mungkin atau mungkin hampir impossible gitu. Dan butuh ya itu aset-aset barangnya itu kan butuh nukliran itu kan. Iyalah. Susah banget. Kan harus nembak-nembak neutron gitu kan, biar dari 80 jadi 79 ntar berubah jadi emas. Ya, atau mungkin tadi kan masalah yang berbahaya tadi kan, gara-gara itu kan dari raksa Merkuri tadi ya. Bisa raksa atau Merkuri sama aja, same thing. Dari Merkuri tadi kan, bisa aja misalnya ternyata ada yang 81 yang berbahaya nih, jadi turunin 2 lagi jadi 79 gitu misalkan. Anggapannya yang 81 ini sebenarnya bukan yang berbahaya gitu misalkan. Bisa maksudnya cari kan material yang lain 81 tipis-tipis gitu. Atau yang 78 misalnya. Ibu apaan kan ada yang 80 berapa ya? Tapi kan bahaya Merkuri kan. Kagak lah, yang bikin bahaya kan radiasinya itu karena perubahan. Itu bukan gara-gara material Merkurinya ya. Bukan lah, kan ada yang 78 juga. Gue lupa tapi yang 78 tuh apa. Itu bisa juga sebenarnya. Jarum 78. Enggak, bukan dong, belum masuk. Belum masuk ya. Iya. Lupa gue. Gimana sih belum masuk itu, ntar kalau udah masuk baru jarum 78. Iya bener Son. Makanya gitu. Iya ya. Tuh. Siap padahal nih. Siap, pada sayangnya belum masuk ya. Iya bener. Ada yang 78 juga. Ini kan Mas kan 79 tadi. Raksa 80, ada yang 78 juga. Tapi mungkin kalau nambahin lebih susah kali ya daripada ngurangin ya. Lebih gampang ngebuang kan daripada nyari baru kan. Bener lah. Lebih gampang minta daripada nyari juga. Salah satunya bener nggak? Ya kan. Bener. Tapi kayaknya sih kalau emas kayaknya agak berat ya. Kalau berlian kan sudah dijalankan lab grown diamond kan. Itu aja masih belum terlalu dipandang lah maksudnya kan. Padahal sebenarnya sama kan. Ya mirip-mirip, ada perbedaan ya kan, tapi nggak ketahuan ya perbedaannya ya. Cuma anggapannya yang sertifikat itu ya. Iya, yang maksudnya yang satu ditambang, yang satu dari lab. Terus kayak ada kayak watermark gitu lah, kayak ada capnya. Kalau itu dari lab gitu bener-bener kan. Ada capnya lab grown diamond. Tapi nggak kelihatan kan, harus pakai mikroskop gitu. Iya, tapi itu itu billion dollar industri tuh kalau sampai ke disrupt, waduh. Iya, repot. Banyak sekali kepentingan yang terbentur-bentur ya Son ya. Iyalah. Ya kan. Kayak perang asteroid itu kayaknya. Emas ini apalagi kalau menurut gua. Kalau ada satu negara yang bisa nyiptain emas gitu, misalnya diproduksi gitu, gila ya. Misalnya ada bener-bener satu negara ini pengen fokus gitu. Ya kita kembangin nih teknologi ini gitu kan. Fokus bener-bener satu negara itu ngerjain gitu. Di iniin APBN lah misalkan. Wah bisa perang dunia itu kan. Ya bisa kaya pastinya, tapi iya bisa negara tersebut bisa kaya gitu menurut gua. Antara gitu itu atau harga emasnya jatuh. Harga emasnya jatuh, iya bisa. Ya kalau kan? yang dapat Amerika ini jadi kaya. Tapi kalau yang dapat negara lain mungkin harga emasnya dijatuhin sama dia. Bisa juga kayak gitu. Gila, tergantung siapa yang bikin teknologinya gitu ya. Nah ngomong-ngomong soal berbahaya sih, gue ada ceritanya. Ternyata salah satu barang yang paling dekat sama kita itu malah berbahaya sih. Waduh, barang apakah itu? Lo tahu nggak sih kalau ternyata airbag itu bisa nyelakain kita sih? Waduh, ini pasti mind blowing sekali dong ceritanya Son. Coba ceritakan. Bayangin chat, fitur yang harusnya nyelamatin nyawa kita malah jadi benda yang paling berbahaya di mobil. Jadi gue mau ceritain tentang skandal Takata, perusahaan asal Jepang yang dulunya adalah salah satu produsen airbag terbesar di dunia. Mereka itu nyuplai airbag hampir ke semua merek mobil, kayak Honda, Toyota, BMW, Ford, pokoknya banyak banget lah. Ceritanya ini bermula dari ambisi satu orang, yaitu Shigehisa Takada. Dia ini adalah CEO Takata saat itu ya, sekaligus cucu dari pendiri perusahaannya. Di bawah kendalinya dia nih, Takata dapat tekanan luar biasa buat nurunin biaya produksinya, supaya bisa menang tender lah dari raksasa perusahaan otomotif. Akhirnya sekitar akhir tahun 90-an, para insinyur mereka mulai ngelakuin eksperimen yang fatal. Biasanya airbag itu kan pakai bahan kimia guanidin nitrat yang stabil tapi mahal. Demi neken budget mereka beralih ke amonium nitrat. Lo tahu nggak itu bahan apa sih? Bahan apa itu? Bahan kimia yang biasa dipakai buat pupuk atau bahan peledak tambang. Wah. Harganya murah banget ya, tapi masalahnya dia punya kelemahan besar. Bikin banjir di satu pulau. Benar nggak? Enggak. Ya, merusak tempat wisata bukan? Bukan juga ya.
Mungkin tapi nggak ngaruh di Tadi kan perusahaan bom ini. tambang kan tadi kan Iya, kan. iya. Yaitu sangat sensitif terhadap suhu panas dan kelembapan. Akhirnya masalah pun mulai muncul di pabrik mereka yang ada di Monclova, Meksiko. Karena kontrol kualitas di sana itu berantakan dan lingkungannya lembab, bubuk amonium nitrat ini mulai rusak. Nah, disinilah letak jahatnya korporat ya. Bukannya lapor kalau produk mereka cacat, para petinggi Takata malah milih buat nutup-nutupin. Nah, terus ada satu nama kunci yang harus lo tahu, yaitu Thomas Lilly. Dia adalah salah satu insinyur senior di Takata, Amerika. Sekitar tahun 2004, dia dan timnya sempat ngelakuin tes rahasia. Setelah dapat laporan airbag meledak di mobil Honda. Hasil tesnya ngeri banget. Lebih ngeri dari positif, Son. Buat Anda. Oh, Anda enggak? Lah, Covid kan, positif Covid kan? iya, positif Iya. COVID. Tabung pengembangnya beneran pecah dan ngeluarin serpihan besi tajam. Thomas ini udah ngasih peringatan keras ke manajemen. Tapi respon mereka bukannya narik produk, mereka malah diduga nyuruh timnya buat ngapus semua data tes itu dan ngebuang semua barang buktinya ke tong sampah. Wah, sengaja ditutupin berarti kalau gitu. Jadi mereka sengaja manipulasi data supaya kontrak sama perusahaan mobil besar tetap aman. Tapi yang namanya bangke kan mau disembunyiin gimana pun juga pasti akan kecium juga kan. Tragedi itu akhirnya pecah ke publik gara-gara sebuah kasus tragis di 2009. Ada kasus apa itu? Ada seorang remaja cewek bernama Ashley Parham meninggal cuma gara-gara benturan kecil pas lagi parkir. Harusnya dia itu cuma luka ringan ya, tapi airbag Takata di mobilnya meledak terlalu kencang kayak granat dan serpihan besinya itu kena leher dia ya. Jadinya fatal. Setelah kasus Ashley ini, otoritas keamanan Amerika mulai turun tangan. Tapi lu tau nggak? Takata tetap ngeles ya. Mereka sempat nyalain cuaca, nyalain pekerja di Meksiko. Pokoknya nggak mau ngaku kalau desain dasarnya itu emang cacat. Sampai akhirnya media besar kayak New York Times ngebongkar kalau Takata udah tahu soal ini dari 10 tahun sebelumnya. Terus efek dominonya itu benar-benar gila ya. Kejadian ini bukan cuma masalah teknis biasa, tapi berubah jadi penarikan produk atau recall terbesar dalam sejarah umat manusia. Wah, memang harus sih. Bayangin aja, ada lebih dari 100 juta unit airbag di seluruh dunia yang harus diganti. Dan buat para petingginya, hukumannya nggak main-main. Araki di hutan Aokigahara. Bukan. Enggak. bukan. Takata akhirnya dijatuhi denda sebesar $1 miliar sih. Wah, besar sekali itu. Dan gak cuma urusan duit, tapi eksekutif senior mereka, yaitu Shinichi Takata, Hideo Nakajima, dan Tsuneo Chikaraisi, akhirnya harus didakwa karena terbukti memanipulasi data untuk nutupin bobroknya perusahaan. Akhirnya, tahun 2017, Takata resmi dinyatakan bangkrut. Si bos besar, si Gehisa Takada, emang akhirnya muncul ke publik dan minta maaf, sambil nunduk kayak orang Jepang lah gitu kan. Tapi ya maaf itu udah gak ada artinya lah buat korban. Soalnya kan puluhan orang meninggal di sini dan ratusan orang luka parah. Cuma gara-gara satu perusahaan yang lebih mentingin untung daripada nyawa. Nah, itu dia. Tanah sudah menjadi lumpur ibaratnya gitu ya. Kalau Dan sudah diibaratkan. diekspor. Nah, kalau diibaratkan tanah sudah menjadi lumpur. Iya. Analoginya begitulah kurang lebih paling pas menggambarkan ini. Jadi memang banyak ya tragedi-tragedi dari karena perusahaan itu ingin mencari profit yang sebesar-besarnya dan melakukan efisiensi yang sebesar-besarnya, akhirnya humanity dilupakan gitu ya. Nah, itu dia. Dan dunia ini sudah tidak dipedulikan lagi gitu ya. Itu banyak terjadi ya di mana-mana tuh ya. Banyak sekali sih pasti sih. Maksudnya tadi ya seenggaknya tapi si Tsuneo tanggung jawab itu maksudnya gitu ya. Maksudnya seenggaknya. Itu walaupun, kayaknya- walaupun Giant nggak tanggung jawab. Enggak. Iya. Kan bos besar tadi kan yang gue sebutin nggak ada kan di situ kan. Kan Tsuneo doang tadi kan Giantnya nggak ikut tanggung jawab kan. Iya benar. Itu cuma orang-orang depannya doang lah ini apa, Iya. yang TB-in. Iya, janganlah menjadi Giant kalau gitu ya. Hmm. Jadilah seperti Tsuneo kan. Maksudnya dia masih tanggung jawab gitu walaupun dia salah. Antara itu emang. atau jadi kambing hitam ya. Nah, kurang tahu juga ya sih. kan. Seenggaknya tanggung jawab lah gitu kan. Kalau udah salah gitu. Nggak apa-apa masuk lah, yang penting ntar keluarganya kan dibantuin gitu kan. Oh, Siapa itu tahu. masing-masing. Masing-masing. Masing-masing aja. Iya, saya sih nggak tahu menahu kalau soal itu. Karena kadang-kadang ya alam kita ini bukan kadang-kadang bahkan paling sering alam kita ini tuh rusak karena profit gitu, karena uang. Iya, Paling contohnya apa? sering. Ya contohnya kayak apa yang terjadi di belakangan ini di mana ada sebuah pulau di Sumatera ya kan banjir kita sebut aja ya kan. Salah satu kan karena profit juga tuh pas itu. Menurut ada oknum lah yang iya, menurut opini saya tapi ya, Oh. menurut pemikiran saya. Iya. Itu salah satunya ya kan. Tapi ada yang parah juga ya Son ini Son. Dan ini lagi-lagi gara-gara duit juga nih. Ada makhluk yang sampai punah Son, gara-gara manusia. Waduh. Ya kan, ini ceritanya sangat menyedihkan kalau buat saya gitu ya. Jadi siapkan tisu dan popcorn kalian. Dengerin aja ceritanya ya. Oke. Lu tahu nggak sih hewan yang sampai punah gara-gara terlalu baik Son? Pasti disia-siakan ya kebaikannya. Nah, karena yang bad boy lebih menarik Son. Jadi yang gue omongin ini adalah salah satu burung terunik di dunia yang bernama burung dodo. Awal mulanya burung dodo ini sebenarnya dari burung merpati Son. Oh, gua kira dari kambing, Zat. Dodo kan goat. Enggak kan Messi kalau goat.
Beda jauh banget ya bentuknya ya, dari merpati loh ternyata burung dodo itu. Jadi ceritanya gini Son, puluhan juta tahun yang lalu, sekawanan burung merpati dari Asia Tenggara ini pada migrasi dari pulau ke pulau. Sampai akhirnya mereka mendarat di pulau terpencil yang terletak di bagian timur dari Madagaskar. Lalu kemudian 8 juta tahun yang lalu muncullah sebuah pulau di dekat situ yang namanya adalah Pulau Mauritius. Ternyata pulau ini tuh bagaikan surga buat mereka Son. Oh, kenapa tuh? Karena di pulau ini banyak makanan Son, dan isi pulaunya itu cuman kelelawar, kadal, kura-kura sama burung-burung gitu Son. Sawitnya mana sih? Belum ada waktu itu. Belum dicari waktu itu, belum dicari. Kurang berharga berarti itu pulau. Iya kan jutaan tahun yang lalu ini. Iya. Jadi pulau ini itu nggak ada predatornya sama sekali gitu. Bahkan predator terdekat dari situ itu terletak sekitar 800 km dari Pulau Mauritius ini Son. Jadi kepisah sama laut gitulah. Jadi nggak mungkin nyebrang dong predatornya. Karena sebegitu berkelimpahan dan amannya tinggal di pulau ini, para merpati itu sampai berevolusi Son. Karena ya mereka udah nggak perlu kabur dari predator dan makanan di sini tuh gampang banget buat didapat gitu. Sehingga sayap mereka tuh jadi mengecil dan mereka jadi nggak bisa terbang lagi karena ya emang nggak perlu gitu. Bahkan sarang mereka itu sampai dibikin di atas tanah gitu Son. Saking nggak ada ancamannya di pulau itu gitu. Soalnya biasanya kan burung-burung kan kalau bikin sarang kan di atas pohon gitu-gitu kan. Oh ini enggak, nih di tanah nih sarangnya nih. Terus mereka juga jadi membesar dengan berat mencapai 20 kg dan tinggi yang bahkan bisa mencapai 1 meter Son. Gede banget. Jadi sih gede itu. banget kan buat ukuran burung. Terus habis itu bulunya juga jadi tebal gitu Son. Ya supaya mereka bisa bertahan di cuaca kondisi yang ekstrim gitu. Terus paruh mereka juga berubah jadi membesar dan juga melengkung gitu. Karena ya kebiasaan nyari makanan yang berubah gitu. Dari yang tadinya di pepohonan jadi berubah total gitu. Jadi nyari buah-buah jatuh atau biji-bijian di tanah. Ya jadi kayak ayam gitulah, makannya yang di tanah-tanah aja gitu. Evolusi ini membuat burung dodo yang tadinya penakut berubah jadi sangat tenang Son. Terutama setelah Erik ten Hag keluar dari Bercanda. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngedeket, si dodo ini tuh gak bakalan lari gitu Son. Ini lebih ke lengah kayaknya ya. Enggak, karena gak ada ancaman sama sekali gitu. Bahkan nama dodo itu Son, sebenarnya tuh dikasih ke burung ini tuh karena burung ini tuh kelihatan bodoh gitu Son menurut manusia-manusia. Orang dideketin aja gak lari gitu kan. Sampai akhirnya Son, di abad ke-16 para pelaut Belanda nemuin Pulau Mauritius ini. Dan mereka mulai mengeruk sumber daya alam tersebut. Hingga akhirnya pulau ini ya jadi rusak gitu sebagai habitatnya burung dodo. Yang paling merusak nih Son adalah ketika mereka nebang-nebangin pohon eboni dan hutan tempat burung ini tinggal. Sehingga ya ruang hidup mereka jadi semakin sempit gitu. Yang dirampas oleh pelaut-pelaut itu bukan cuman sumber daya alam Son, tapi si burung dodo ini juga dimakanin sama mereka. Ampun. Soalnya kan ya mereka gampang ditangkap kan. Iya, dan 20 kilo sih kenyang semua sih. Iya makanya kan pelautnya bukan satu orang di sini, banyak pelautnya. Terus pelaut-pelaut ini juga banyak bawa hewan di kapalnya Son. Ada yang sengaja dibawa, ada yang nggak sengaja dibawa. Kayak anjing, babi, tikus dan monyet itu kebawa semua tuh dari kapal mereka tuh Son. Kalau tikus tentunya nggak sengaja kan dibawanya kan. Dan ternyata inilah penyebab utama kenapa burung dodo bisa punah kurang dari 100 tahun sejak manusia pertama kali menemukan Pulau Mauritius Son. Jadi nggak nyampe 100 tahun udah lenyap tuh burung dodo. Jadi babi dan monyet yang ikut di kapal dan kemudian turun di pulau ini itu mengganggu makanan si burung dodo. Sehingga makanan mereka jadi langka kan, kita sama-sama tahu kan kalau babi kan makan terus ya kan. Iya, apa aja dimakan. Dan monyet juga mengganggu juga ternyata ekosistem mereka. Terus yang parah ini Son nih, anjing dan tikus yang kebawa maupun dibawa di kapal tersebut itu pada nyerang dan memangsa burung dodo Son. Karena burung dodo itu nggak punya awareness gitu. Mereka nggak pernah diancam seumur hidupnya gitu. Jadi gak ada rasa takut dan gak punya sistem pertahanan juga sehingga mereka diserang, dimangsa dan juga berikut dengan telur-telurnya Son. Hal ini membuat burung dodo akhirnya punah di sekitar tahun 1662 sampai 1690. Sedih banget ya. Gue juga sedih banget jujur pas pertama kali denger cerita ini gitu. Tapi tenang aja, para ilmuwan dari Colossal Bioscience sekarang lagi berusaha nih buat ngidupin burung dodo kembali lewat proyek mereka yang bernama De-Extinction. Jadi mereka bakal ngambil DNA dari merpati Nicobar yang merupakan hewan hidup yang punya gen paling mirip sama burung dodo ini Son sampai sekarang. Mudah-mudahan proyek ini berhasil ya, karena gue pengen banget lihat burung dodo. Kan kemarin kan Colossal Bioscience itu kan udah berhasil tuh bikin dire wolf kan. Nah ini proyek selanjutnya burung dodo ini. Gila, canggih banget ya. Iya, kasihan banget tapi ya maksudnya karena burung ini tuh ini kan proses evolusi yang lama banget kan. Dari tadinya merpati sampai jadi kayak burung dodo itu. Mereka tuh ternyata di sepanjang evolusinya itu juga berubah sikap gitu. Karena saking gak ada ancaman sama sekali, mereka gak takut dideketin sama siapapun gitu. Tapi ternyata itu yang bikin mereka punah akhirnya. Yang parahnya itu dicap bodoh juga tuh. Gila sih. Ya iya. Padahal kan orang baik biasanya naif bukan bodoh kan. Nah, ya kan. Iya, karena manusia kan mikirnya simpel aja ya. Biasanya burung-burung lain dideketin pada kabur gitu kan. Kok ini kok dideketin biasa aja gitu loh. Kan jadi gampang dimakannya gitu loh.
Apalagi itu kan ya pelaut-pelaut kan. Ya kan pelaut-pelaut kan tahu sendiri kayak gimana. Yang di zaman dulu lah gitu kan. Wah, sadis, bengis gitu-gitu kan. Nggak mikirin ininya apa. Lagi mikirin ekosistem zaman dulu bodo amat lah. Mana ada ekosistem, yang penting apa yang bisa diduitin aja pokoknya kalau zaman dulu gitu loh. Masalah ini bukan diduitin walaupun loh, sekarang juga sih Son, ya kan. Sekarang juga masih berapa orang profit aja gitu kan. Nah, ya kan. Kan akhirnya manusia menyesal sendiri, ya kan, karena perilakunya. Kurang dari 100 tahun loh hewan itu punah. Masalah yang merasakan itu kan nanti kan, maksudnya masa depan kan, anak cucunya apa segala macam yang merasakan kan itu kan. Iya betul. Dan kalau punya nurani kan ya masa hewan punah gara-gara kita sih gitu loh. Kan pasti kan kita mikir juga kalau punya hati lah gitu maksudnya. Tapi pasti zaman dulu man mikirnya kan burung juga ada di mana-mana gitu kan. Nggak mikirin bener-bener spesies ilmu, ini gitu loh. Iya, nggak punya ilmunya apa segala macam, nggak ada pasti emang. Padahal burungnya cuma ada di situ doang gitu. Burungnya cuma ada di situ doang itu. Gila sih. Karena proses evolusi itu aslinya dia dari merpati. Iya. Dia bisa berubah jadi kayak gitu justru karena tempatnya nggak ada ancaman sama sekali. Tapi gue penasaran deh, kayak misalnya kayak tadi kayak merpati gitu misalnya, terus ada eksperimen gitu ya di lab gimana gitu, dibikin gue pengen hewan ini berevolusi nih, jadi bener-bener habitatnya blas diubah total gitu, jadi supaya ilmuwan tuh bisa melajarin ternyata gini proses evolusi gitu. Oh, udah dilakukan dong pastinya dong. Kalau misalnya mempelajari proses evolusi, tapi kan nggak secepat itu kan, lama banget itu. Lama sih emang sih. Lama itu jutaan tahun itu kayaknya udah berubahnya dia. Dari merpati jadi sampai burung dodo tuh jutaan tahun. Ya udah mati semuanya. Gak worth it sih. Eksperimennya gak worth it sih. Iyalah, padahal burung dodo ini Son itu sempat hampir punah Son di tahun 4700 sebelum Masehi. Dia sempat hampir punah gara-gara ada hujan nggak turun atau apa gitu. Jadi dunia lagi mengalami kekeringan sehingga bahan pangannya tuh menipis. Jadi banyak yang mati bener ya. Tapi mereka selamat dari itu. Nggak selamatnya gara-gara manusia doang. Gila deh. Keluar dari lubang harimau kan masuk lubang macan tuh juga. Nah, sih. Itu dia. Jujur gue pertama kali denger juga, wah ngeri banget ya, ternyata kayak gini, miris banget. Akhirnya sekarang kan manusia pengen ngelihat lagi, akhirnya capek-capek lagi mau bikin proyek di extinction. Gara-gara pengen ngelihat yang seharusnya masih ada kalau kita jaga gitu loh. Nah ini ngomong-ngomong soal pulau sih, gue udah cerita, tapi ini tentang manusianya kali ini. Tentang manusianya ya? Manusianya yang menurut gue harus dilestarikan ini. Aduh! Saya tidak setuju kalau pelaut yang tadi yang Anda omongin. Bukan ini. Coba ceritain. Oke. Lo tahu nggak sih ada pulau yang saking magernya sampai pengen hapus waktu sih? Waduh, ini pasti kerjanya begadang ML lagi Son. Bener gak? Mobile Legend kan? Mobile Legend lah. Buat kalian yang udah capek banget diatur sama jam, wajib nonton ini. Benar. Inilah kiat-kiat menjadi mythical glory. Let's go. Nah, maksudnya gimana tuh Bang diatur jam? Gampangnya gini, lo bangun jam 7, kerja jam 9. Makan siang jam 12, terus tidur jam 10 malam. Hidup kita tuh udah kayak di penjara sama jarum jam kan. Nah ternyata ada satu tempat di dunia yang benar-benar pengen merdeka dari waktu. Wah, tempat apa itu? Namanya Somaroy, sebuah pulau kecil di Norwegia. Ceritanya dimulai dari fenomena alam yang unik banget ya. Jadi Somaroy itu kan letaknya di utara lingkaran Arktik. Nah di sana tuh kan cuacanya ekstrim banget. Selama musim panas, matahari itu nggak pernah tenggelam selama 69 hari sih. Jadi jam 2 pagi itu masih terang benderang kayak jam 2 siang. Kebalikannya pas musim dingin, mereka bakal gelap terus selama berbulan-bulan. Nah gara-gara matahari yang nggak pernah tenggelam ini, penduduk di sana tuh punya pola hidup yang beda banget sama kita. Ada satu tokoh penggeraknya, namanya Kjell Ove Heding. Dia ini yang memimpin kampanye supaya Somaroy jadi zona bebas waktu pertama di dunia. Kenapa mereka pengen begitu? Kata si Kjell, kalau di luar sana matahari terus bersinar, kenapa kita harus terikat sama aturan jam? Di Somaroy itu lu bisa ngelihat orang ngecat rumah jam 3 pagi, atau anak kecil lagi main bola pas tengah malam, atau bahkan orang-orang bisa pergi berenang di pantai jam 4 subuh. Itu terjadi juga sih di Gili tapi masalah. Lebih kali kecemplung kayaknya itu. Bukan berenang Zat. Ente pernah waktu itu duduk di pinggir pantai situ ya? Kayak masih jam 9-10 malam gitu. 9 pagi kali mungkin. Jadi buat mereka, jam itu cuma beban, Jet. Mereka pengen hidup berdasarkan energi dan suasana hati, bukan karena jarum jam yang bilang udah waktunya tidur. Terus ada yang unik lagi, Jet. Kalau lo masuk ke pulau ini lewat jembatan, lo gak bakal nemuin gembok-gembok cinta kayak di Paris. Tapi orang-orang justru ngegantungin jam tangan mereka di pagar jembatannya. Itu simbol kalau lo udah masuk ke zona di mana waktu itu udah gak berlaku lagi. Lo bebas mau ngapain aja, kapan aja. Tapi apakah ini beneran jadi aturan hukum? Nah, ini plot twistnya, Jet. Kampanye si Kjell ini kan dapat perhatian yang besar banget dari media di tahun 2019. Mereka sampai ngirim petisi ke parlemen Norwegia buat
ngebahas fleksibilitas jam sekolah dan jam kerja di sana. Tapi banyak yang bilang sebenarnya ini adalah strategi marketing pariwisata yang jenius banget dari Innovation Norway buat ngenalin keunikan pulau mereka. Ya terlepas dari itu benar aturan resmi atau cuma strategi marketing, filosofi orang Somora ini keren banget buat kita renungin. Mereka pengen ngingetin kita kalau hidup itu bukan soal ngejar tenggat waktu terus, tapi soal gimana kita nikmatin momen selama kita punya energi buat ngelakuinnya sih. Bener, harus live in the moment gitu ya. Walaupun ya yang berada di South Pole Station aja itu tetap harus nyocokin jam ke New Zealand kalau nggak salah itu. Oh, tapi Ya buat lebih ke ini sih kan, buat kerjaan, buat logistik ya, karena isinya ilmuwan semua gitu sih Iya, di situ iya. Tapi ini pengen bebas gitu dari jam gitu ya justru ya. Ini menurut saya paradigma yang umum di kepala masyarakat ini menurut saya itu. ya kan. Kenapa? Yang merasa bahwa aturan itu sebenarnya mengekang kita. Tapi kalau saya melihat sebaliknya. Apa tuh? Aturan itu justru kadang membebaskan kita. Kok bisa? Karena saking teraturnya kita jadi berasa bebas gitu. Saking teraturnya kita jadi merasa bebas. Iya, contohnya misalnya udah diatur nih misalnya gue jam segini ini ya bangun terus habis itu gue jam segini nge-gym apa. Kan lu sebenarnya lu jadi berasa lebih bebas gitu pada saat lu waktu mainnya gitu karena lu udah selesai semua kerjaan lu udah produktif juga dan kebahagiaan in the end itu adalah produktivitas menurut gue. Salah satu kunci kebahagiaan tuh. Karena kalau orang yang malas misalnya nggak ngapa-ngapain dengan waktunya itu pasti nggak akan bahagia lama-lama. Pasti nggak bakal bahagia. Tapi sebenarnya tergantung juga sih dari maksudnya pola hidupnya orang ya. Misalnya nih kayak bangun jam 6 jam 7 misalkan, terus berangkat kerja sampai jam 5 misalkan, terus pulang yang rumahnya jauh atau tiba-tiba jam 7 baru nyampe rumah, terus kayak bersih-bersih makan udah jam 8, terus kayak sisa waktu lu sedikit sekali gitu loh. Jadi kalau lu ngomong itu kebebasan, singkat sekali kebebasan itu maksud gua. Kalau buat betul. Orang-orang normal loh maksudnya. Tapi kalau lu mencintai pekerjaan lu, ya lu akan merasa lebih lama bebas ya, bener gak? Iya kan? Iyalah. Ya. Lah bener kan? Ya sekarang jujur-jujuran aja seberapa banyak orang yang maksudnya kerja gara-gara itu emang dia cintai gitu kan. Pasti orang kerja ya karena memenuhi kebutuhan kan gitu kan. Tidak pasti. Tidak pasti, tapi mayoritas iya. 99% lah. Ya mungkin 99% gitu ya. Tapi 1% kan nggak sebebas. Sangat niche sekali ini ya, menjurus sekali ini, sulit sekali ya. Bicara kayak 1% tuh nggak bercanda ya. Ya gue paham. Maksudnya 1% itu konten creator kan? Bukan. Gue paham maksudnya. Enggak lah, kerja di kantor juga. Lah kan ada kan orang yang senang. Lah kagak kantor startup, lu di kantor lu bos misalnya. Iya kan? Ternyata kurang dari 1%. Lah iya kan bebas. Lu manajer misalnya atau apa, misalnya lu senang dengan kerjaan lu. Gak usah manajer, bahkan lu staff tapi lu suka banget dengan apa yang lu kerjain, mungkin waktu jadi gak berasa, bahkan lu lebih milih di kantor daripada lu leha-leha gitu. Jadi ujungnya mindset lah ya. Ujung-ujungnya mindset kalau buat gue sih. Iya. Karena kalau nggak ngapa-ngapain itu ya at least buat gue ya itu menyiksa sekali sih. Pasti harus ada yang dilakukan gitu setiap hari gitu. Waktu hari libur sekalipun kalau gue. Cuman ya orang beda-beda sih, balik lagi sih ya. Iya. Ya tergantung lah apa yang ingin lakuin lah. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung aja baca komen. Let's go. Oke, komen pertama ini dari @Makassar 3850. Bagus model rambutnya macam kawan Upin Ipin si Mail bin Mail katanya. Gue lihat juga rambut gue. Gue lihat orang komen juga. Ntar ganti nama channelnya Mail Danson gitu. Iya. Walaupun saya nggak nonton Upin Ipin sih, tapi saya langsung ngecek tuh. Mail kayak apa sih? Mirip lagi. Sialan. Ya nggak apa-apa. Ini untuk penyegaran aja ya. Karena saya bosan aja. Gue kira abis lu ngeliat komen-komen itu, Zat langsung lu ubah rambutnya. Oh enggak lah. Kirain tadi ada yang apa-apa untuk penyegaran juga. Aja. Iya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Harusnya balik ke Jimmy Neutron juga. Enggak. Sebenarnya gitu. Saya break dulu dari Jimmy Neutron karena awal mulai sebenarnya terinspirasi di Purbaya sebenarnya. Mirip lagi. Iya lagi mirip lagi. Iya kan, saya terinspirasi dari Pak Purbaya teman-teman. Oke. Komen selanjutnya dari @Monica Petra. Mau diklik bukan uncut, gimana sih katanya? Ini mungkin bisa jadi solusi ya buat yang misalnya gambarnya terlalu banyak misalkan atau efeknya ternyata lebay gitu. Sudah ada solusinya dari zaman dulu. Dari dulu sudah ada solusinya. Cuma memang membutuhkan sedikit uang gitu ya solusinya ya Son ya. Sangat sedikit itu. Sangat sedikit. 10.000 rupiah ya kan. Iya. Anda parkir kira-kira 2 menit lah, 5 menit Anda sudah dapat 10.000.
Anda bisa langganan di sini, oke? Oke, jadi di konten member itu sebenarnya kita masih tahu ya itu udah ada versi uncut-nya ya. Di situ nggak ada editan, nggak ada apapun itu Dan sebenarnya. full uncut. Misalnya tadi ya di publik cuma 1,5 jam, di situ jadi 2 jam lebih 2 jam lebih ya kan? biasanya. Dan sudah rilis duluan pastinya, nggak ada part 1 part 2. Oh iya, rilis benar. full secara duluan Itu langsung juga gitu ya. benefitnya ya. Dan untuk para member terima kasih banyak ya yang udah member Yes. di Richard and Son. Tapi Terima kasih. kita mau kasih tahu aja bahwa uncut itu akan kita rilis biasanya 2 jam setelah video publiknya kita rilis gitu ya Son. Ya. Biasa rilisnya publik jam 6, uncut jam 8 gitu biasanya. Begitu ya teman-teman ya. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung aja komen di bawah karena itu adalah Respect for Us. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.